Duh, layangan nyasar kemana lagi nih? Sampai malam gini gua. Halo, ketemu lagi sama gua nih. Habis nyari layangan, putus. Ini sampai malam gini ya. Gimana lagi nih? Sekolahan kayak nih. Terbengkalai. Oke. Baik lagi sama gue ya. Babe cilik di ekspedisi lorong waktu. Ini lampunya nyorot amat ya. Kita cek yuk. Di dalam itu ada apa yuk? Susah amat ini gue nyari layangan doang. Ini nyari layangan apa nge-explore gini sampai sekolahan. Assalamualaikum, pada. Kayak gue nyasar nih ke sekolahan Terbengkalai. Kayak yang ada di Tangerang. Padahal gue nyari layangan doang dari tadi sore, nyari layangan putus. Cek yuk. Kali ada guru penjaskes. Mana ya? Serem banget lagi nih. Tuh. Ini lapangan udah kagak berbentuk lapangan. Wah. Ada guru senam. Babe besar. Ini babe cilik. Assalamualaikum. Ngapain deh? Justru gue lagi nyasar kemari dia. Lah, ikutin aja. Kita nyari layangan dari tadi ini putus dari sore. Jam berapa ini nyari layangan begini? Emang jam berapa? Keder. Gue justru lagi keder di mari. Lah kita sama-sama di bawah setan keder kali ya? Kayaknya begitu. Nangsang di sini lagi. Ini apa, Be? Ini sih kalau tadi nanya di sono, ya kan karena gue lagi jalan terus nyasar lah sampai ke sini. Iya. Begitu nanya di sono ada orang di tepi jalan sama orang jualan-jualan. Nah katanya di sini ini adalah SD, sekolahan SD. Oh, jadi SD. bekas sekolahan SD. Bekas. Makanya begitu ngelihat gini, cocok juga nih buat kita belajar. Belajar udah ketinggalan ya. Oh, udah ketinggalan. Iya, satu umur gue udah nggak ini, yang kedua Enggak. sekolahan ini udah kagak pas buat belajar. Babe ngajarin yang ada di sini. Ngajarin demit. Kali gitu ya kan. Iya, oke. Teman-teman ekspedisi lorong waktu, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Ekspedisi lorong waktu, dan mudah-mudahan dari support Anda bisa membuat channel ini lebih berkembang luar biasa lagi ke depannya. Jan, iya. Daripada kita di sini lu nyari layangan juga kagak bakal ketemu udah gini hari. Bener, ya. Belum tentu juga nyangkutnya di mari. Iya ya. Mendingan kita jalan-jalan aja sambil nyari kira-kira apa sih yang bisa kita temuin di sini. Iya, benar-benar. Nah, kira-kira menurut lu suasana seperti ini, tempat seperti ini, apa yang lu rasain dia? Yang gelap. Bukan itu maksud gua, kalau gelap emang iya ya. Gelap, kita butuh lampu. Apa ya? Kayak misalnya kayak tadi kan lu nyuruh gua untuk ngajarin demit. Oh iya bener ya. Nah, kira-kira untuk urusan kali demit, aja ini ada nggak yang lu rasain? Tuyul masuk sekolahan. Keren ya? gua rasa gua juga bingung. Iya apa ya? SPP-nya yang gua nggak ngerti. Gua capek doang. Iya, rapotan tuh bingung Babe ya. Lihat tuyul boleh nyolongin duit dari orang, masa gua jadi guru sih? Gimana sih gua jadi guru? Apa ya, Be ya? Aneh sih belum ngerasain apa-apa sih, alhamdulillah ya. Tapi nggak tahu nih kalau masuk ke dalam tiba-tiba ada yang aneh rasain nih, boleh ntar nanya ke Babe. Oke, yuk. Jadi kita mulai explore aja. Kira-kira kalau ente merasakan sesuatu, ya bolehlah kita nanti baru ini. Iya, oke. Kayaknya kalau misalnya explore begini, Jan, ini ketahuan siapa gua nanti jadinya. Iya ya. Padahal terus terang aja gua di yang lainnya gua pura-pura bego, pura-pura kagak bisa ngelihat, padahal gua terang banget ngelihatnya. Ini ya. Kira-kira kita mau ke kebunnya apa mau ke ruangan, Jan? Ke ruangan dulu deh. Sini kayaknya. Mana ruangan ini? Permisi. Permisi. Oh. Ini kira-kira berapa tahun nih sekolahan Terbengkalai begini, Jan? Kayaknya lebih puluhan tahun ya, Be ya. Dari atapnya tuh, coba dilihat ya, atapnya tuh udah pada ambles. Ini sayang sekali ya, ini sebenarnya buat pendidikan ya sebenarnya. Kalau di Terbengkalai itu sayang banget. Nah, ente ngerti nggak kenapa ini bisa terbengkalai?
kurang paham juga sih. Nggak paham juga. Iya, Kak, dengar cerita-ceritanya sih katanya ini apa sengketa atau apa ya kita Pas sekolahan ini. makanya jadi terbengkalai. Tapi dengan maupun sengketa atau enggak, sebenarnya tuh kan pendidikan itu butuh ya, bagus untuk generasi kita ya Be ya. Iya. Jadi disayangkan sekali gitu jadi terbengkalai seperti ini. Terbengkalai, tidak terpakai. Sementara gedung ini sebenarnya masih bisa diperbaiki. Kalau lihat temboknya, bangunannya masih kokoh. Masih kokoh, iya. Ya, kecuali ya pelapon-pelapon nih. Kita lanjut ya Be. Ini sudah luar biasa. Tapi ente ngerasain sesuatu enggak di sini? Dari energi. Tadi pas masuk, Babi masuk kabur kayaknya. Oh, gitu. Nah, kalau begitu apes tuh dia. Iya. Dia yang apes, bukan gue. Tapi aneh nggak tahu ini di lapangan ini ada yang lagi upacara atau gimana ya Be ya? Maksudnya? Ini pas tadi nyari layangan tuh. Nah di lapangan ini aneh ngerasa nggak tahu sih, yang aneh ngerasa aja sih kayak ada dia upacara atau apa gitu. Ini sebenarnya apa sih maksud Lapangan. Ini lapangan. Gua kagak ngerti. Lalu ngomong lapangan, ini kan bangunan mulu. Dari mana judulnya lapangan sih, Jan? Kayaknya dulu lapangan. Oh, dulunya gitu loh. Iya, dulunya lapangan. Tapi ini emang ada bekas Iya, jalan iya, sih ya. iya, Ini kan lapangan, sekolahan, iya. ini bekas jalan. Mau telusurin ke dalam? Enggak, jangan. Kayak susah. Cuman ngerasa aja gitu, kayak ngerasa ada yang mantau. Ini harusnya ada yang uji nyali nih di sini. Iya. Coba kita telusurin. Nah, untuk teman-teman sebenarnya suasana-suasana seperti ini atau gedung-gedung terbengkalai begini, Jian, ini biasanya banyak dihuni oleh makhluk-makhluk goib memang. Ya kayak genderuwo, kuntilanak, terus ya yang lain-lain lah istilahnya. Karena memang tempat seperti ini, dan mungkin ini juga kita nggak tahu ya terbengkalainya udah berapa lama. Tetapi yang jelas ini disukai oleh Makhluk goib. Makhluk goib. Kayak kuntilanak nih, kayaknya kuntilanak demen di sini. Tapi dari tadi gue belum pernah lihat, belum lihat kuntilanaknya. Gue siulin deh tuh. Maksud gue siulin dan dia datang. Burung kacer kali siulin datang. Burung kacer. Awas dia ada kodok. Iya kan kayak Mantap, suasananya mantap kalau kita. Sebenarnya kalau kita jalan ke sini sendiri, Ji. Nah, bagaimana kalau ente jalan di sini sendiri, penelusuran? Bisa kabur. Oh begitu. Tapi gini Be, aneh mau nanya, kan kadang tempat-tempat terbengkalai gini, angker kayak gini, terus nggak ditempatin gini, itu makhluk goib itu bikin keluarga, komunitas atau kerajaan nggak sih Be? Kalau kerajaan sih enggak ya. Iya. Kalau kerajaan enggak, karena lokasinya seperti ini. Tapi kalau komunitas bisa. Jadi misalnya Gitu. ada pemimpinnya gitu. Ada pemimpin, tetap di salah satu tempat yang lokasinya boleh dibilang itu lebih di agak steril dari manusia lah gitu. Iya. Maksudnya manusia itu jarang lalu lalang di situ. Nah biasanya goib itu akan kumpul di situ. Gitu. Jadi istilahnya itu ngepos. Kayak ada misalnya ada goib dari mana, tapi ini jadi base camp misalnya. Kumpul gitu kan, kumpul ketemu di sini ya dengan ulahnya mereka. Tapi kira-kira pernah nggak dengar di sini ada orang yang ini ente? Ada orang yang dihantuin atau apa? Kayaknya kreator-kreator nih pasti sering nih datang ke sini. Enggak sih kayaknya. Cuman ya karena serem aja sih, karena terbengkalai. Dihantuin sih ya wajar ya, tergantung orangnya. Ya tergantung memang. Tergantung, kalau kita kan datang di sini justru menghantui cuman mereka. terakhir sih emang gosip-gosipnya sih Miss K yang sering iseng. Yang sering iseng di sini. Lu ngeliat ke sono mulu sebenarnya apa sih lu lihat dia? Hah? Nggak tahu. Luar biasa. Luar biasa. Kita ngomong, gue ngomong, ngajakin ngomong, dia tuh nengok ke sono mulu. Tahu ada apaan di sebelah sono? Tahu, ngepil doang. Yang tadi kayak tuh. Tahu, bener apa enggak? Sebelah sono. Gitu. Ntar gue mah nggak cerita dulu sekarang. Jalan-jalan dulu, gue pengen tahu apa yang bisa lu rasain di sini, Ji. Kalau aneh sih ngerasa, ngerasa ya kalau merinding ya merinding sih ya, merinding wajar ya, namanya manusia ya. Tapi kalau misalnya masalah berat masih aman. Tapi nggak tahu kenapa ya, aneh tuh selalu misalnya nih
kayak feeling gitu, nggak tahu oh, ini ada apaan sih gitu, ini ada apaan sih gitu deh. Jadi ada apa namanya, feeling penasaran di Iya. satu titik, misalnya di satu lokasi gitu. Iya. Makanya jadi ente tuh Benar-benar. merhatiin ke sana lagi Ah, dengan rasa penasaran, apakah bener nggak sini iya. begitu. Nah itu gimana tuh? Apa maksudnya? Apakah itu benar feeling aneh atau? Iya, sebenarnya kita udah jalan ke sini, Ci. Ah, Goib-goib itu mah ada tetap di sekitar Oh, kita. iya. Jadi bukannya nggak ada. Nah, meskipun misalnya kayak aneh nih, kalau aneh kan udah bodo amat lah, urusan goib itu udah bodo amat, udah Iya. nggak inilah. Nah, misalnya kayak ente nggak biasa explore, nggak biasa ini, begitu masuk misalnya ke satu lokasi kayak begini, itu pasti ente akan ada rasa dibayangin, terus kemudian dari energi mereka itu bisa jadi bersentuhan dengan energi ente. Terus karena ada juga mungkin rasa penasaran ente atau rasa khawatir ente, itu yang nyebabin saling bersinggungan energi. Oh, gitu. Begitu. Tapi kalau nyantai aja sebenarnya nggak Enggak ya? akan terjadi apa-apa gitu. Ini Nih, berapa nih. luas ini? Ini luas nih, Itu kayak cuma segini doang apa? Masih letter ada L lagi? ini. Nah ini nih, Coba kayaknya kita nih. terusurin dulu. Ini gedung ini nih buat kayak dulu apa ya, zaman SD aneh tuh sering bikin bioskop tuh ada. Soalnya ada papan ini nih. Ini jadi ada Nah, sekatan, serbaguna ya, itu kayaknya dulu zaman. serbagunanya ya. Iya iya. Kalau seumpama acara kayak dulu, pokoknya Bioskop. acara-acara besarnya sekolahan Sekolahan. lah, gitu, kayak misalnya rapat orang tua murid yang ini karena SD kan, orang rapatnya Sini. banyak gitu, akhirnya pakai gedung ini dan ini dibuka. Ini ngingetin gua jadi tahun 70-80-an ini. Tapi Masih aneh, sekolahan begini. aneh masih ngerasain juga be SD gini nih. Oh gitu ya? Iya, soalnya dulu pernah bikin bioskop di sekolahan ya. Ada kalau kalian masih umurnya tuh pada tuh tahun aneh. Oh Kalau- gitu. Iya dulu SD kayak gini nih. Jadi kalau misalnya ada bioskop sekolahan tuh biasanya tuh kayak Beli Prima atau apa. Nah ini dibongkar nih be. Oh maksudnya film Film kayak nonton bioskop gitu dah. Ya kalau kayak layar tancap tapi di dalam ruangan. ngap nggak, Ji? Ente ngerasain? Ngap sih belum. Cuman yang tadi doang tuh yang pas aneh masuk sendiri langsung Heeh. nah ya kan langsung pas babe masuk udah tenang lagi. Udah nyantai lagi. Heeh. Oh, gitu. Makanya harusnya ente jadi pawang, Ji. Pawang apa? Pawang goib. Pengen gitu deh. Nah, ya begini teman-teman. Untuk penonton ekspedisi lorong waktu, di lokasi seperti ini memang adalah lokasi tempat berdiamnya hantu-hantu ya. Kalau kita bilang hantu lah. Karena kalau dibilang setan itu masih kemungkinannya masih ada yang lain masalahnya. Tapi ya hantu kamuflase daripada makhluk-makhluk yang namanya jin. Iya be. Jadi jin itu adalah bagian daripada makhluk halus. Ya memang dia diciptakan halus, nggak beda sama kita kan diciptakan seperti ini, kasar lah istilahnya, ada daging ada ini. Kalau bentuk daripada jin itu kan memang halus, makanya sekecil apapun rongga dia bisa masuk begitu. Jadi mau serapat apapun rumah kita, ruangan seperti apapun, selama masih ada air rembes itu dia bisa lalui. Itulah disebut makhluk halus. Nah, makhluk halus itu paling demen nih Kayak gini. untuk lokasi-lokasi begini. Tapi ada yang aneh mau tanya nih. Kalau aneh kan udah ngerti paham. Iya. Ada yang aneh mau tanya. Sebenarnya apa sih pemahaman ente tentang makhluk halus itu? Yang dibilang setan, yang dibilang hantu. Kalau setan sih jadi setan sama jin itu kan beda ya. Setan itu sebenarnya nih yang untuk umum ya. Ini menurut aneh ya, menurut pandangan aneh, bukan menurut pandangan umum ya. Kalau setan itu adanya di hati setiap manusia. Ya kan? Kalau makhluk halus atau jin itu emang kita berbarengan dimensinya. Iya, gitu. berbarengan antara dimensi kita sama dimensi jin itu berbarengan. Kita nggak bisa menyalahkan ya. Ya, hanya orang yang tertentu aja yang bisa ngelihat. Tapi emang kita berbarengan. Jadi jin itu sama lah kehidupannya, kalau menurut aneh ya, sama lah kehidupannya kayak kita, makan, punya keluarga, punya kayak tadi kan makan, nanya di sini punya pemimpin nggak sih atau kerajaan, atau berarti kan di sini
siapa tahu dia punya lingkungan hidup kayak RT RW. Iya. Ya kan bener kan kayak kita lah kayak gitu. Ya itu sih menurut aneh be. Nah kalau yang ente sebut tadi setan di hati itu gimana? Ente bisa jabarin lebih ini lagi? Kalau setan di hati itu kayak misalnya hasutan, bener nggak sih, misalnya kan kalau setan itu menggoda ya, misalnya bener-bener yang menggoda kayak misalnya berbuat yang dilarang oleh Allah ya kan, semuanya seperti itu kan. Allah dan Rasulnya. Maksudnya itu makanya setan itu diutus dan setan itu nggak bisa diwujudkan. Maaf ya, misalnya kayak digambar. Kalau jin kan masih ada yang bisa nggambar tuh ya kan, konten misteri yang lain kan. Kalau setan itu nggak bisa diwujudkan. Makanya kenapa mama di kampung kalau ada anak motor, woi kesel kan, woi anak setan. Anak setan gitu. Padahal kelihatan nih. Iya. Kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud setan benar. Nah, sebenarnya setan, kalau dibilang setan, ya memang setan itu lebih halus dari makhluk yang namanya jin. Jin itu bisa lebih kelihatan, tapi kalau setan itu adalah menggoda. Jadi Allah adakan setan ini sebenarnya dari dua apa namanya, disebut dua makhluk ya. Jin dan manusia. Nah nanti buat teman-teman penonton Ekspedisi Lorong Waktu, saya nggak bisa jabarin terlalu panjang, terlalu lebar. Nanti lihat aja di surat An-Nas tentang pemahaman masalah jin dan manusia, kenapa disebut setan. Jadi kalau Al-Quran yang menjabarkan udah nggak ada keraguan kan, tapi kalau kita yang jabarin mungkin masih ada selisih pendapat. Nah makanya saya ini kan kupas lihat di sebagian Al-Quran, cukup surat pendek, surat An-Nas untuk memahami tentang jin dan manusia, tentang setan dan makhluk yang lain gitu. Makanya maaf ya saya potong. Makanya ada juga awalan kita mau membaca Al-Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya kan? Nggak mungkin auzubillahi minasyaitonir rajim, ya kan? Karena emang setan kita berlindung dari yang mengganggu kita, menjerumuskan kita itu setan dengan cara dia berbisik sebenarnya. Jadi setan itu sebenarnya cuma membisikkan ke dalam dada kita, membuat rasa was-was dan lain sebagainya, sehingga kita sebenarnya disuruh berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang bersembunyi di dalam dada yang menebarkan kewaswasan dari bangsa jin dan manusia. Nah itulah potongan surat An-Nas begitu. Memang lebih halus, lebih ini karena ini anak buahnya iblis sudah. Nah, gurunya ini udah makhluk hebat bener nih. Iblis itu makhluk hebat bener Jian. Begitu. Jadi bukan lagi makhluk halus yang istilahnya kacang-kacang. Dia pernah tinggal di dunia. Dia pernah tinggal di atas langit 1, langit 2, sampai langit 7. Dia tinggal di sorga. Dia mengetahui segala sesuatunya tentang nikmat yang pernah dia rasakan. Makanya karena iblis itu pernah merasakan nikmat yang Allah berikan kepada dia nggak akan pernah rela manusia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia tahu sebenarnya kenikmatannya. Nah itulah penonton. Jadi jangan dikira makhluk yang namanya jin itu tidak berpengetahuan luas, tidak tahu teknologi, gaptek istilahnya, sebenarnya salah. Justru mereka itu mungkin lebih canggih, lebih pintar dari kita. Itu. Tapi aneh pernah nih pernah baca ya, katanya manusia itu lebih canggih di zamannya Nabi Sulaiman ketimbang jin. Kayak misalnya yang memindahkan ratu Singgasana Ratu Bilqis kan itu manusia bukan jin, karena hanya beberapa pas dia kedip langsung pindah. Nah itu apakah benar sebenarnya? Nah teknologi kalau dibilang arah teknologi ya mungkin itu ada bagian juga dari situ, tapi yang jelas itu adalah seperti karomahnya orang soleh gitu. Jadi sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh jin. Nah, kita berpikir kalau jin ini kan bisa melakukan banyak hal ya, tentang terus manusia sulit untuk melakukan banyak hal juga gitu. Nah, tetapi tidak dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kepintaran jin, sepinter-pinternya jin itu tidak memiliki iman. Gitu. Sebagian dari jin, iblis, setan tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tidak akan mendapatkan rahmat. Nah itu perbedaannya adalah dia tidak mendapatkan rahmat. Sementara manusia diberikan akal yang lebih disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk mencari rahmat itu tadi, untuk mendapatkan rahmat itu tadi. Begitu rahmat dia dapat, maka segala-galanya akan mudah, dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia. Karena apa? Yaitu tadi karena dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga iblis pun
sebagaimana pinternya Iya. dia, canggihnya dia, otaknya dia luar biasa, ilmu pengetahuannya luar biasa, ya tetap nggak ada apa-apanya gitu. Begitu. Jadi kita kemana lagi nih, Be? Apa kita coba telusurin lagi? Terusin lagi. Mana ngelangkah ke sana? Angka aja kayak. Lewat pintu lagi. Nyebrang aja lah nggak apa-apa. Iya. Sayang ini ya. Sebenarnya itu ya mudah-mudahan aja. Tapi yang nggak ngerti lah, karena kalau dibilang sengketa itu kan jadi sulit untuk Iya benar. kita nggak bakalan bisa merubahnya kan. Mungkin untuk pemerintah daerah juga belum tentu bisa merubahnya Iya. juga kalau sudah ada persengketaan. Harus melalui mahkamah. Kita manjang. Ini sebenarnya kalau ruangan Heeh. nggak terlalu ini banget. Nggak besar ya, letter L ya. Ya satu letter R, terus hunian goibnya nggak terlalu banyak setelah kita masuk. Justru mereka lebih banyak di sini. Iya kan kayak di lapangan gitu ya. Justru energi-energi itu lebih banyak di pepohonan-pepohonan ini. Makanya aneh bilang ini pada upacara apa-apa ya. Kayaknya begitu ya. Kalau untuk goib bisa jadi ini lapangan ya. Iya. Kalau buat kita bala. Tapi kita telusurin aja kita. Oh iya, Be. Aneh mau nanya nih, Be. Hmm. Mentok ya? Kita muter balik aja deh kayaknya. Oh, udah mentok nih, berarti udah Mentok, ujung iya. nih. Mentok. Apaan sih? Oh iya. Mentok. Mentok kita ujung. Gimana? Dikit lagi kan kita bakal Idul Adha nih. Biasanya anak sekolahan itu motong kambing, motong kurban di sekolahannya. Nah, ini mau nanya, sebagai orang awam, apakah jin melakukan hal yang sama, berkurban misalnya, maaf ya, kayak sembelih kambing atau apa, yang jin muslim nih? Oh itu berbeda, karena memang nilai ibadahnya dia dengan kita berbeda, terus kemudian kehidupan dia dengan kita berbeda. Jadi yang lebih difokuskan adalah manusia untuk berkurban gitu. Jadi kalau di bangsa jin itu tidak ada lagi kurban, maka dia itu sebenarnya juga menanti kebagian daripada jatah-jatah dari hewan kurban. Nah, begitu. Nah, ini bagian nih. Apa maksudnya? Kok mereka menanti? Pada saat hewan kurban dipotong, itu kan menyebut nama Allah dengan takbir, dengan lain sebagainya. Nah, bagian-bagian tertentu yang dibuang oleh manusia dari hewan yang disembelih atas nama Allah, maka itu menjadi makanan para jin muslim. Jadi sebenarnya dia juga nyari jatah. Nah, termasuk barangkali kalau kita mau ini sebenarnya dia fakir juga kali. Itu bukan kaya. Jadi kalau ada orang nyari kekayaan lewat bangsa jin gimana sih? Iya, makanya blow on. itu terlalu apa, berpikiran sempit, berpikiran ini karena berpikir bahwa dunia ini selamanya jin. Padahal kalau kita iniin, jin itu aja masih mencari jatah. Contohnya begini, begitu kita makan di rumah nih, nggak usah Idul Korban lah ya, udah ketahuan tuh jin muslim pesta tuh. Kenapa pesta? Karena memang hampir di seluruh dunia orang yang memotong hewan kurban itu adalah bertakbir kepada Allah, memuji kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Maka poya-poya lah tuh. Bukan hanya fakir miskin yang poya-poya, tapi bangsa jin juga ikut merasakan nikmat Idul Kurban gitu, karena dia memakan bagian-bagian dari hewan kurban itu yang tidak dimakan oleh manusia gitu. Terus kemudian apa namanya? Pada saat kita makan di rumah, memisahkan ya. Sebenarnya kita makan di rumah itu mengundang para jin untuk datang. Dia itu ada di atas, tinggalnya di atas plafon-plafon rumah kita, di uwung-uwungan rumah kita, di lubang-lubang rumah kita. Itu adalah tempat tinggalnya setan-setan, tempat tinggalnya jin. Apabila kita makan dan minum tidak mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah, maka setan itu akan berkata kepada teman-temannya, "Hai, sini semuanya, turun, kita pesta." Manusia mengajak kita berpesta karena dia tidak menyebut nama Tuhannya. Nah, akhirnya berpesta gitu. Nah, makanya kadang-kadang inilah yang disebut kalau dalam keagamaan kita, spiritual kita, rugi kita. Dapat rahmat dari Allah, dapat rezeki dari Allah, tapi kita tidak bersyukur. Jadi makan main, habak aja, bok. Akhirnya
nimbrung ini para jin, para setan ini nimbrung. Akhirnya makan kita dikotori oleh mereka. Apalagi maaf kalau kita mau makan dengan uang yang haram, belanjanya maksudnya, begitu. Oh, makin nikmat tuh dia. Ngakalin gampang deh. Kenapa? Kan kata Babe di plafon ya. Nggak usah diadain plafonnya. Dia mau ngumpet di mana? Nah itu dia sebenarnya. Ayo lo. Tapi kan di rumah kita ada lubang paku, Oh iya, ada lubang bener juga nah, ya. itu tempat-tempat tinggal jin. Nah tahu nggak ada lagi tempat jin tinggal? Jin ada tinggal di kuku kita yang panjang. Oh itu aneh nggak pernah. Nah begitu. Itu salah satu tempat-tempat tinggalnya iblis. Nanti kalau mau jelas lagi cari ya, entah di Google entah di apa tentang pada saat dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iblis. Iya. Itu. Yuk kita kesana. Kayaknya udah lumayan juga kita sampai ujung masalahnya. Iya. Ayo Be, jalan lagi. Oke. Nih Be, mau nanya nih, kan sekolahan Terbengkalai ya? Ya. Jin itu berkamuflase juga nggak sih seperti anak sekolahan tuh, misal ada kegiatan belajar mengajar, kayak misalnya di sini nih, oh nih jadi tempat buat belajar mengajar nih, gitu. Untuk bangsa jin maksudnya? Iya, bangsa gitu. Jin. Sebenarnya kalau kamuflase jin itu bukan untuk belajar mengajar. Dia berkamuflase selalu menyerupai manusia-manusia. Manusia-manusia. Nah, contohnya misalnya ini kan udah terbengkalai kan, gitu. Ini udah terbengkalai, bisa jadi ada warga di seputar sini yang mendengar suara anak-anak kecil, bermain, berlarian dan lain sebagainya. Karena memang tujuan dari bangsa jin yang termasuk dalam golongan setan, dia adalah ingin menghantui pikiran manusia agar berpikir bahwa ada hantu-hantu yang berupa anak kecil dan lain sebagainya, membuat khawatir kan, membuat khawatir manusia bahwa di sini ada hantu anak-anak kecil. Nah, itulah kamuflase sebenarnya. Jadi kalau dia berkamuflase untuk belajar mengajar, sepemahaman saya sih enggak. Gitu. Jadi dia ada tempat tersendiri, di alamnya tersendiri. Kalau yang kafir itu yang mengikuti perintah daripada iblis, kalau yang muslim itu sebagiannya adalah dia nggak akan menempati tempat-tempat yang kotor. Iya, benar. Karena memang dia pengen beribadah gitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke gitu ya. Oh gitu, Ji. Ya ini pendapat saya. Kalau ada orang yang berpendapat berbeda, silahkan saja gitu. Karena yang namanya dunia goib, dunia goib, misteri. Misteri ini sulit diungkap oleh kita sebenarnya. Saya punya pemahaman begini, ada orang lain lagi yang akan berbeda pemahaman, berbeda begitu. Misalnya kayak ada orang alternatif nih. Dulu disebutnya dukun gitu, sekarang disebutnya paranormal. Nah sebenarnya paranormal juga tetap ada oknum. Iya benar. Begitu. Jangankan paranormal, maaf, ustadz aja masih ada oknumnya. Iya, Kan begitu. Iya. Mungutin duit masyarakat ini tahu-tahu ditilep dan lain sebagainya. Ini kan dibilang oknum, begitu. Apalagi istilahnya cuma paranormal. Iya benar. Begitu. Nanti apel jin, ya kan? Iya. Yang harganya cuma puluhan ribu, ratusan ribu, jadi jutaan gitu. Nah itu tuh hati-hati ya, yang pernah beli apel jin. Ada lagi nih nih. Ini sebenarnya krusial sih aneh nanya. Setan dan jin menggoda manusia dan manusia itu melalaikan ibadah dari Allah karena tergoda ya, dan dia bakal masuk neraka. Nah setan dan jin ini yang menggoda karena dia perintah Allah ya, termasuk ya. Sebenarnya bukan perintah Allah, perjanjian Allah. Nah, setan jin itu masuknya apa, Masuk surga apa neraka? Nah, kalau setan yang sudah menggoda setannya memang yang akan tinggal di dalam api neraka jahanamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk setan manusia gitu. Tetapi kalau jinnya ini masih diperhitungkan. Kenapa diperhitungkan jin? Saya bukan ustadz ya, saya bukan ustadz, saya bukan ahli kitab, saya bukan itu, tapi saya pernah mendengar dan sering kali para guru memberikan informasi, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku, beribadah kepada Allah. Jadi Allah tuh sebenarnya memberi kesempatan, seperti Azazil. Azazil pada saat beliau belum iblis, itu kan adalah makhluk Allah yang paling taat. Zikirnya puluhan ribu tahun sampai ratusan ribu tahun dia berzikir, dia ini sampai dia menjadi pemimpin malaikat. Sebenarnya hanya satu kesombongan aja kan, tidak mau sujud di depan Nabi Adam alaihi salam. Jadi itulah akhirnya
dia dikutuk oleh Allah, laknatullah, jadi iblis laknatullah dari nama Azazil dan beberapa nama yang dia sandang dulu sampai akhirnya dia menjadi iblis laknatullah. Nah, terus kemudian bangsa jin ini belum termasuk dari setan, golongan setan gitu. Jadi yang masuk neraka ya setan masuk neraka. Cuma setannya ada dua, setan dari bangsa jin, setan dari bangsa manusia, begitu. Itu dia akan masuk neraka. Nah, tapi kalau sesuai dengan ayat yang tadi kita kupas, kita ulik tadi, bahwa sebenarnya ada kesempatan jin juga untuk beribadah kepada Allah, dan siapapun yang beribadah kepada Allah jaminannya adalah surga. Kan gitu. Nah, bagaimana jin beribadah? Ada nggak kisahnya? Ada kisahnya. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah membaca Al-Quran di satu padang gitu, di sanalah masa lalu gitu. Terus sekumpulan jin mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu dia tertarik, dia takzim, dia apa, lalu mereka bersahadat. Jadi nabinya jin tetap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah akhirnya sekumpulan jin. Kok bisa seperti itu? Kita boleh lihat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jin yang menerangkan tentang jin yang berbondong-bondong, sekelompok jin berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian jin itu menceritakan juga tentang kejahiliahannya di masa yang lalu, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah dengan bertemunya dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagian dari bangsa jin itu beriman, beribadah kepada Allah. Maka barang siapa mungkin nanti dapat rezeki bisa umroh atau haji, nanti kita akan ketemu yang namanya Masjid Al-Jin. Gitu. Nah, Masjid Al-Jin itu salah satu mungkin bukti bahwa di situlah ada pengajaran Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap bangsa jin. Insya Allah seperti itu kalau nggak salah saya dengar ininya ya, dari ceramah-ceramah para guru. Kalau saya terus terang Jian, cuma kemampuannya beda. Jadi bukan ustadz, bukan kiai. Kita mah pemahaman kita berdua nih ya. Pemahaman yang berdasarkan landasan dari apa yang sudah para guru itu ajarkan kepada kita, namun kita ambil aja. Kan lebih baik begitu. Dikit, Jian, tapi kita manfaatin. Ketimbang banyak, mubazir. Nah, itulah tuh yang pada ahli kitab yang nyeleneh yang bohongin, makan duit yatim, makan duit masjid, makan duit yang lain-lainnya, kan akhirnya duit jamaah dimakan, duit mau ibadah haji dimakan, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, inilah akhirnya ngerti nggak agama? Ngerti. Paham nggak agama? Paham. Tapi kenapa begitu? Yaitu tadi tidak kuat dengan godaan bisikan setan yang bersembunyi di dalam hatinya, dadanya, begitu. Kayaknya mau kemana lagi kan? Kayaknya percuma deh. Layangan lu gini hari mencari kagak bakal. Nyangsang kali ini di mana nih? Gue nyasar ke sini juga sebenarnya sih pengen lihat-lihat sesuatu aja. Nggak apaan deh. Iya, cuma lihat sesuatu ada gue kagak bisa cerita malu, kalau gue ceritain terus. Lagi. Yuk. Ya udahlah. Kita tutup aja nih ya. Tutup di sini apa tuh di sana? Sini aja. Sini aja deh, iya. Nanti ke sana kita tinggal ngabur, takutnya gue digodain sama kuntilanak. Gue ngeri digodain kuntilanak dong. Kuntilanak juga ogah kali godain. Oke, ente tutup. Yaudah. Makasih udah nyusulin sekolahan Terbengkalai ya, sama aneh nih Babe Cilik dan Guru Penjas. Babe gedenya kan. Babe gede. Sebenarnya sih gede karena badan gue lebih gede dari dia, begitu kan. Ya yaudah, jangan lupa ya like, comment, dan share. Ekspedisi Lorong Waktu. Salah ngomong. Mantan. Bukan mantan ya, belum jalan lagi. Oke. Jangan lupa ya. Pokoknya like, comment, dan share Ekspedisi Lorong Waktu. Yaudah. Dan satu lagi pesan saya, mohon maaf apabila ada salah kata di kita, itu berarti kekurangan ilmu kita, kekurangan pemahaman kita. Tetapi kalau ada yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dari perbincangan kita tadi ada yang tidak baik, ada yang dianggap menyesatkan, itu adalah kealfaan kita sebagai manusia. Oke? Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Ekspedisi Lorong Waktu. Dari saya berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah orang yang berani dan jangan pernah takut.